Ya, ya jadi di topik ini sesuai dengan yang di RPS, untuk sekarang kita akan membahas topiknya adalah kita lihat di RPS. Ya. Yang di RPS itu adalah, ini saya di silabusnya. Iya, ini regresi logistik, pengantar jaringan saraf Irwan dan deep learning. Ya, sebelumnya ini merah-merah ini artinya baru kemarin ya, maksudnya baru di pertemuan yang atau semester atau tahun lalu ya. Itu saya tambahkan. Ya. Ya. Kalau kita lihat ya di sini speech and language processing, misalkan sebuah buku yang referensi yang sangat populer, ya ini yang versi 3, artinya yang dan online, artinya terus menerus diperbarui sampai yang terakhir 3 Januari 2022. Terakhir untuk ya di beberapa tempat tertentu, beberapa bagian tertentu. Nah, ini ada logistik regression itu di awal. Ya, sebelum ada menjelaskan tentang neural network. Sini. Logistik regression ya. Saya juga di sini di RPS di sini juga untuk rekomendasi juga saya rekomendasikan adalah yang tadi, yang bab 3 di speech and language processing. Kemudian saya mencoba untuk menjelaskan juga di sini menggunakan slide tersebut ya. Ya sini menggunakan slide yang itu, menggunakan slide yang buku itu ya. Ya, menggunakan slide yang buku itu. Sini. Mulai. Ini slide yang dari buku itu. Nah, kemudian kita diskusikannya, mungkin sebelum ke itu ya, sebelum ke pertanyaan, ya, daftar pertanyaan yang sudah kalian buat di sini. Mulai dari sini ya, ada beberapa pertanyaan sebelum ke sini. Nah, ini saya akan diskusikan judulnya tadi, topiknya. Ya, jadi dari ini ya, dari yang pertama adalah logistic regression. Maaf kalau saya jelek ya, saya kebetulan ini menggunakan ini touchpad, saya nggak bawa, lupa mouse, sebenarnya saya sedang di luar kota. Logistic regression, kemudian neural network, ya, kemudian deep learning. Nah, sekarang apa hubungan logistic regression LR ya, logistic regression dengan neural network? Kita diskusikan menurut Randy bagaimana? Ini apa hubungannya? Apa hubungan logistic regression dengan neural network? Yang saya kira sebagian sudah singgung sih di presentasinya Randy ya. Izin menjawab, Pak. Hubungan logistic regression dengan neural network itu sama-sama untuk memprediksi nilai dari satu faktor berdasarkan dengan faktor lain. Iya. Jadi mempunyai kesamaan ya, maksudnya bisa pakai logistic regression, bisa pakai neural network, bisa gitu. Betul, Pak. Sesuai dengan research yang mau kita ambil, cocoknya dengan apa, dan sesuai dengan datasetnya juga sih sebenarnya. Oke. Ya saya setuju ya seperti itu ya. Menurut saya ada yang lebih ini lagi, lebih jelas lagi atau lebih pas lagi ya, yaitu ini ya, ini dari slide-nya, ini di Randy juga ada ya, ini ya. Yang di sini ya, yang slide ini ya. Sebenarnya yang utamanya adalah seperti ini, yang utamanya adalah ini ya, ini foundation of neural network. Jadi logistic regression itu adalah full juga baseline. Baseline itu maksudnya supervised machine learning yang sederhana. Baseline itu sederhana maksudnya. Jadi kalau kalian membuat tesis,
S2 misalkan untuk penelitian yang lain. Kalau mau supervised machine learning, untuk supervised dia misalkan untuk klasifikasi, nah ini pembanding dasar. Jadi artinya jangan sampai lebih jelek daripada logistic regression, karena itu logistic regression itu dasar, sederhana, paling sederhana. Dan yang paling penting adalah ini sebenarnya foundation untuk neural network. Mengapa? Kadang kalau menerangkan neural network itu secara tidak langsung juga menerangkan logistic regression yang tidak diterangkan, tapi secara tidak langsung sebenarnya menerangkan logistic regression. Nah itu, ya, ya jadi itu ya dasar. Kenapa disebut dasar? Karena nanti itu sebenarnya neural network itu terdiri dari logistic regression atau pada prinsipnya terdiri dari banyak logistic regression. Ya seperti ini adalah perceptron. Gitu. Menurut ini gimana? Gimana komentar Randy, mungkin ada. Jadi ini adalah dasarnya. Iya. Baik Pak. Berarti yang tadi itu kurang tepat ya Pak? Bisa, artinya sama-sama untuk klasifikasi bisa, atau regresi atau klasifikasi ya utamanya. Untuk klasifikasi bisa sama-sama klasifikasi menggunakan logistic regression. Tapi itu adalah bentuk sederhananya. Kemudian setelah dirangkai, itu menjadi neural network. Artinya itu sebagai alternatif bisa machine learning tool untuk classification, artinya learning klasifikasi, classifier. Ini juga classifier. Kalau kita neural network bukan hanya classifier ya, bukan hanya supervised ya, tapi kalau yang banyak kan supervised juga. Ya dari Randy benar juga, hanya itu maksudnya bukan yang ditekankan urut-urutannya mengapa logistic regression dulu, kemudian neural network. Tapi penekanannya adalah karena kita ingin lihat sebagai dasarnya, foundation dari neural network. Jadi bukan sebagai bahwa itu alternatif. Kita untuk kasus tertentu menggunakan logistic regression, kasus tertentu menggunakan neural network. Nah, untuk kasus-kasus yang real, yang datanya banyak, permasalahannya susah. Nah, kalau logistic regression itu sederhana, sangat sederhana. Ya, itu. Jadi bukan sebagai hal yang sebagai tidak peer to peer lah, tidak sepadan, tidak apple to apple ya. Hanya ini sebagai dasarnya. Ini ya. Logistic regression. Ya, untuk Mirza kita sedang mendiskusikan kenapa kita logistic regression dulu di materi, kemudian neural network, dan kemudian deep learning. Ya, kalau Mirza mungkin barangkali ada tambahan lagi atau masukan atau komentar apa hubungan logistic regression dengan neural network? Ini seingat saya materi dari semester kemarin juga itu ada logistic regression. Iya. Ya, intinya itu ya gimana ya? Sebenarnya ya saya agak lupa sih yang itu cuma. Iya. Mungkin nggak detailnya ya. Nggak detailnya logistic regression atau neural network, tapi hubungan antara logistic regression dengan neural network. Apa hubungannya? Dan di mata kuliah ini kan di pertemuan ini ada logistic regression dulu, kemudian neural network, kemudian deep learning. Di RPS-nya, di materinya seperti itu. Ya ini yang kita lihat ya di sini di RPS ya. Ini kan di sini ini ya regresi logistik, jaring saraf tiruan, kemudian deep learning. Ya, regresi logistik juga merah karena ini yang semester atau tahun lalu ini karena tadinya nggak ada, kemudian saya masukkan baru. Dan kita lihat juga di sini ini ada logistic regression yang ada slide-nya dan penjelasan dari saya ada di sini, penjelasannya ada di linknya udah ada juga di RPS ya.
Ya, gimana menurut ini? Menurut Mirza, tadi udah kita diskusikan, tapi mungkin nanti ada tambahan-tambahan informasi. Kalau menurut Mirza gimana? Antara logistic regression dengan neural network, hubungannya apa? Mungkin secara penggunaan kalau di neural network itu kan ada fungsi aktivasi ya. Iya. Nah itu kan fungsi aktivasi itu misal ada sigmoid, tan, dan lain-lain. Nah itu nanti dipakai di model yang digunakan dalam logistic regression. Seingat saya kayak Iya. gitu, Pak. Iya betul ya. Saya kira seperti itu. Ya saya kira ya seperti itu. Ya jadi ya ya seperti itu ya. Ya makasih ya betul Mirza seperti itu. Ini adalah ya mungkin seperti ini kan. Ini adalah ya ini ada ya penjelasan tentang bobot, kemudian ada biasnya ini, kemudian nanti ada aktivasi ya. Makasih ya Mirza. Jadi kalau kalimat atau kalimatnya itu dapat dikatakan seperti ini, pengantarnya adalah dasar untuk neural network. Ya, oke. Makasih dan Mirza. Kemudian berikutnya setelah neural network kita ada logistic regression, kemudian neural network, kemudian deep learning. Nah, apa hubungannya neural network dengan deep learning? Ini share-nya Maaf Pak, atau screen-nya ini kayaknya masih di YouTube. Ya salah screen-nya. Oh. Ya nggak apa-apa ini ya, sebentar screen-nya. Iya, saya juga makanya ini apa pakai HP juga ini supaya lihat screen-nya sebentar ya. Atau ini whiteboard aja. Oke. Nggak ada, belum ada screen-nya sih. Ya hubungan sama neural network dengan deep learning apa? Gimana, silakan Mirza atau Randy? Izin menjawab, Pak. Silakan enggak. Deep learning itu merupakan neural network yang layarnya ada banyak, Pak. Oke. Iya. Gimana menurut Mirza? Ya sih, kalau deep learning itu kan pengembangan dari neural network dan itu biasanya digunakan untuk data yang lebih banyak biasanya yang banyak banget digunakan ya. Dan kalau secara arsitekturnya itu yang seperti dibilang sama Randy itu pakai hidden layer yang sangat banyak biasanya, lebih dari 2 atau 3 mungkin atau ya. Iya. Ya, makasih ya Randy dan Mirza. Saya kira seperti itu ya. Jadi jawabannya sederhana saja. Seperti itu. Jadi deep learning itu adalah neural network yang deep ya. Ada yang mengatakan deep itu lebih dari 3 layer atau ya semacam itu ya. Artinya yang deep ya. Ya mungkin dari situ ya ininya. Nah kemudian dua ini ya mungkin kalian udah pelajari, tapi kalau misalnya belum atau mau dipelajari lagi, dua yang paling utama itu adalah ininya, resource-nya, sumbernya itu adalah ini ya, yang dari speech and language processing dan dari speech and language processing dan dari yang MIT. Yang ini speech and language processing, yang tadi logistic regression. Ini penjelasan dari saya udah ada juga di video, dan ini yang dari MIT ini yang introduction to deep learning. Ini adalah pengantarnya di bagian pertama. Ini udah dilihat semuanya ya, udah tahu ya? Udah tahu belum materi ini? Kalau saya belum, Pak. Belum ya. Ya, jadi saya barusan ya. Ya, jadi yang untuk pengantar untuk neural network dan deep learning sangat saya rekomendasikan Introduction to Deep Learning Bootcamp istilahnya. Setiap tahun setahu saya ada, dan banyak agak mirip-miripnya, tapi yang akhir-akhir ini ada perbaikannya. Nah, ini Introduction to Deep Learning Bootcamp di MIT kita ambil. Untuk yang sekarang adalah yang intro.
Ya, introductive learning ini nanti kita pakai terutama ini dua ini terutama. Ya, ini sekitar 1 jam atau kurang. Ada videonya, ada slide-nya, dan ada penjelasan dari saya. Ini ada penjelasannya tahun 2019. Mencoba saya menjelaskan ulang juga. Tahun 2020, 2021, 2002 juga ada, sehingga saya tadi lupa di mana namanya. Kalau nggak salah di sini di mana. Ya, itu sangat saya anjurkan. Dua itu aja udah yang kemudian sebagai dasar. Ya, sebagai dasar. Dan saya melihat juga yang selama beberapa versi, beberapa tahun, meskipun sama-sama introduction, saya pelajari beberapa tahun yang berbeda, meskipun banyak samanya, tapi sepatutnya ada penjelasan yang lebih ini, lebih bisa menjelaskan. Ya, oke, mungkin sampai situ. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita diskusi menggunakan ini, menggunakan tanya jawab. Ya, sebentar saya sharingnya, saya sharing. Ya, ya, ya. Sebelum kita diskusikan menggunakan ini. Dan saya kira kalian sudah mempelajari waktu baik itu di mata kuliah yang lain, termasuk mungkin di pembelajaran mesin di S1 atau mungkin di S2 ada, termasuk di NLP juga sendiri juga ada. Ya, kita nanti kalau ada komentar atau sesuatu yang baru silakan aja. Kita karena kita hanya bertiga aja, jadi bisa lebih intensif untuk ngobrolnya, untuk diskusinya. Ya. Ya mungkin tidak ini ya, tidak mengurut, nggak apa-apa ya, ini ya diskusinya tidak ngurut topiknya. Nomor 1 ini, nomor 1 ini ya. Nomor 1 ini, apakah setiap player bisa menggunakan fungsi aktivasi yang berbeda? Gimana menurut kalian? Menurut Randy gimana? Sebentar, Pak. Iya, boleh googling boleh. Siap. Kalau menurut saya mungkin ya kalau menurut saya bisa, Pak. Iya. Bahkan ya emang bisa seperti itu. Iya. Kalau misalkan ada sumbernya, mungkin supaya lebih memperkuat, mungkin dari saya kurang up to date atau gimana, bisa sambil diperlihatkan ya. Kalau sumbernya mungkin bisa di-share. Ini apa, saya share ini, bisa share semuanya. Sebentar, saya buat ya, semua bisa share. Ya. Jadi Randy sama Mirza bisa share, kalau perlu share screen untuk misalkan dapat ini ya, referensinya. Ya menurut Mirza bisa ya. Iya. Kemudian apa kalau menurut Reza? Maksudnya menurut Randy, Pak? Menurut Randy yang maaf ya. Bisa, Pak. Bisa juga, Bisa Pak. ya. Oke. Ya. Bisa itu maksudnya ya saya juga setuju ya. Saya kira bisa ya. Bahkan setiap node untuk di layer yang sama bisa aja menggunakan multi aktivasi yang berbeda. Tapi mungkin paling tidak biasanya gimana? Gimana? Dan kalau ada alasannya lebih bagus. Maksudnya bisa tapi dari sisi keumuman atau apalagi kalau dari sisi efektivitasan misalkan gitu. Sebenarnya sih tergantung kebutuhan ya. Jadi misal di layer 1 tuh nanti butuh fungsi aktivasi yang pakai sigmoid, nanti nilainya kan jadi 0 sampai 1 gitu butuhnya. Terus atau misal setelah layer keduanya nanti butuh kayak pakai linear ya, pakai yang fungsi aktivasi yang linear tuh kalau salah. Ada nggak ya? Yang linear tuh
Jadi kan nilainya sama, yang nggak tahu gimana Iya. gitu. Ya, gitu sih Iya. mungkin. Ya, oke. Makasih Mbak Risa. Mungkin Randy ada komentar? Kurang lebih sama Pak. Ya. Ya, sejauh yang saya tahu ya, kalau kalian ada referensi, sejauh yang saya tahu itu sebenarnya ini apa, layar dengan layar itu biasanya sama. Dalam arti samanya itu seragam, bukan hanya fungsi aktivasinya, tapi hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain itu seperti misalnya ini apa, hal-hal yang lain seperti biasnya, seperti misalkan bias awalnya ya, inisial biasnya, kemudian misalnya ada tambahan-tambahan yang lain, seperti misalnya kalau di nanti mungkin atau sebagian kalian sudah mempelajari seperti transformers atau yang lain, setiap layarnya itu biasanya seragam karena sejauh yang saya tahu tidak ada kita bisa sampai atau perlu sampai merancang sampai detail bahwa layar satu itu supaya mempunyai karakteristik ini, layar 2 mempunyai karakteristik itu, harus diapakan, atau termasuk fungsi aktifasinya yang ini yang bagus untuk layar 1, untuk layar yang banyak, layar yang tinggi-tinggi menggunakan fungsi aktivasi apa, biasanya seperti itu. Sejauh yang saya tahu. Jadi sederhana saja, setiap node dalam layar yang sama menggunakan fungsi aktivasi yang sama dan juga layar yang berbeda untuk semua node, artinya semuanya biasanya seperti itu ya, yang sejauh yang saya tahu. Tapi mungkin kalau ada eksperimen di utak-atik, nggak tahu juga dengan alasan yang seperti apa. Ya, tapi yang sejauh yang saya tahu tadi, kita tidak sampai kemudian setiap layarnya itu dirancang menggunakan yang berbeda-beda ya. Yaitu multi layer perceptron misalnya, atau juga yang lain seperti nanti kita pelajari RNN atau CNN. Tapi saya kira ada juga eksperimen-eksperimen yang mengarah ke situ, tapi saya nggak ini ya sebelum seperti itu. Atau kalian punya referensi? Kalau bisa, kemudian ada keperluan. Kalau bisanya saya mesti bisa, tapi apakah ada keperluan? Ya, kalau ada referensi silakan ya, mungkin kita tolong disampaikan. Mungkin saya juga biar up to date pengetahuannya. Ya, kemudian yang kedua, mengapa deep learning tergolong sulit dalam pengaplikasiannya? Nggak tahu ini, nggak tahu apa, terlepas dari pertanyaannya itu benar atau salah ya. Ini ya. Kalau menurut kalian gimana komentar dari pertanyaan nomor 2? Mungkin Ya, silakan. Mungkin dari ininya mungkin Pak, dari jika skalanya cukup besar kan layarnya juga bakal banyak Pak. Mungkin kesulitan dari situ mungkin sulit membuat mengaplikasikannya. Gimana, Tapi ulangi lagi? ya Pak. Sebentar Pak, ini kok ininya oh ya, oke. Recordingnya masih jalan. Oh ya, oke, silakan. Gimana? Maaf ulangi. Maaf, bisa diulangi lagi? Kurang Siapa? Ya, silakan. Silakan. Deep learning sulit itu mungkin yang bisa saya tangkap tuh mungkin karena banyak layer dan banyak, jika ngodingnya by scratch mungkin sulit Pak, tetapi jika ngodingnya menggunakan library mudah-mudah saja Pak, tapi di dalamnya itu karena banyak layer-layer yang perlu kita ketahui. Mungkin di situ Pak. Iya, saya setuju juga ya bahwa sekarang kalau dari scratch ya, dari scratch itu sangat menyulitkan ya, sangat menyulitkan. Kalau kita buat programnya ya, jadi yang intinya programnya kan intinya kan ini apa, aljabar ya, dan kalkulus ya, yang itu, dan itu deep learning ya. Contohnya gini aja, kalau ada buku, saya lagi ambil bukunya apa lupa namanya, yang sangat populer di apa ya, sebentar, bukunya itu buku online yang sangat populer di sebentar saya cek,
Itu ada salah satunya itu ada pendekatan kalau kita coding dengan Scratch atau dengan library. Apa yang dimaksud dengan Scratch di sini? Scratch di sini bukan Scratch benar-benar dari Scratch ya, tapi pakai library juga, tapi library yang masih low levelnya. Jadi di sini menggunakan misalkan ya menggunakan PyTorch sudah atau TensorFlow ya gitu, tidak lebih tinggi lagi. Jadi saya agak lupa ini. Nah, jadi kalau memang dari Scratch itu juga ini ya sulit. Kemudian yang ini ya apa? Kemudian sebentar saya sambil lihat bukunya, lupa namanya, sangat bagus dan itu online. Dan kemudian sulitnya ini saya kira kan ini ya namanya neural network ya, aplikasinya pengaplikasian atau pengkodingnya sulit itu karena ya saya kira ininya ya saya kira kecenderungannya kan semakin besar semakin bagus ya. Semakin besar semakin bagus kan ininya, semakin dalam maksudnya, semakin dalam semakin bagus. Nah itu mesinnya juga semakin dari sisi mesinnya ya. Tapi kalau coding yang tersedia sih sekarang sebenarnya secara umum ya, bukan hanya deep learning tapi secara umum machine learning yang secara umum pun juga karena sudah tersedia banyak library, ada banyak library sehingga coding yang tidak riset, yang tidak ngulik arsitekturnya secara internal, seperti internal itu misalnya secara internal itu misalkan contohnya tadi misalkan multi-layer perceptron ya, multi-layer perceptron. Kemudian bagaimana kalau dicoba di layer yang sama itu misalkan ininya berbeda fungsi aktivasinya ya, atau kita menggunakan fungsi aktivasi yang baru, kita bikin fungsi aktivasi yang baru seperti itu. Tapi kalau menggunakan standar fungsi aktivasi yang standar, kemudian setiap layer itu menggunakan fungsi aktivasi yang sama, bahkan layer yang berbeda menggunakan fungsi aktivasi yang sama, itu relatif mudah terbantu dengan library dan dengan framework yang ada ya, TensorFlow dan lain-lain. Ya, jadi mungkin pertanyaannya menurut saya juga ini apa yang nomor 2 ini ada bisa tepat, ada kurang tepatnya juga menurut saya. Gimana, mungkin sebelum kita beranjak ke yang berikutnya ada komentar. Jadi hanya beberapa, bisa kalau standar aja hanya beberapa baris saja ya, seperti kita lihat dari sini contohnya yang di MIT itu ya, slide MIT ya, saya share, kalian bisa lihat juga ya, share MIT ya. Oke, di sini saya kira kalian juga udah tahu. Nah ini belum keluar ya. Nah, kok belum share. Ya. Ya, oke. Ini ada yang disebut dengan belakang. Ya, ini ketutupan. Layer from scratch. Ya, ini dense layer. Dense layer kan ininya yang dasarnya dense layer from scratch. Codingnya from scratch. Ya, scratch itu ya juga nggak scratch banget ya, maksudnya. Udah matmul gitu, ada matmul matrix multiplication matmoid, tidak scratch banget maksudnya ya. Kalau ada gitu, di sini menggunakan TensorFlow satu baris saja. Ini apa? Dense. Gitu. Ini scratch ini seperti ini. Balik backnya saya scratch. Next menggunakan TensorFlow. Cuma satu baris pendek. Itu. Artinya aplikasi kalau codingnya, jadi
standar, ini standar ya. Ini standar itu maksudnya ininya sudah menggunakan ininya standar ya, seperti mungkin black ya, sigmoid misalkan, ini sigmoid. Nah ini udah menggunakan aja seperti ini. Ini seragam ya, setiap ini seragam ininya seperti itu. Mungkin contoh lagi di sini. Ini multi layer perceptor, tinggal tambah aja, tambah satu lagi layar. Ya ini tambah lagi layar, tambah satu baris aja kan, gitu. Nggak usah aljabar linear di sini, ada aljabar linear, operasi aljabar linear di sini. Gimana menurut Randy dan Mirza? Gimana Randy? Menurut Randy gimana? Setuju aja. Ya, seperti itu ya. Jadi saya kira pertanyaannya itu menurut saya bisa setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan saya. Masih ada kadang-kadang sekarang udah dimudahkan, itu bukan hanya ini ya, bukan hanya deep learning ya. Saya kira kan ada yang lain juga, seperti misalkan ada library ya, kalau untuk teks itu ada ini, ada apa, NLTK misalkan. Ya NLTK kan juga sangat ini ya, sangat memudahkan ya, ada NLTK seperti ini ya. Seperti ini kan ada NLTK, artinya library lah. SVM gitu ya. SVM ya juga, kalau SVM standar ya ini aja kan, NLTK. Nah ini juga NLTK kan library, Natural Language Toolkit. Ya artinya makanya saya kalau sebenarnya ya, kalau TA atau tesis itu kadang menyarankan kalau permasalahan apa, menggunakan metode apa gitu ya. Metode apa itu biasanya kan metode yang standar yang udah hanya tinggal beberapa baris saja kalau ngoding sekarang. Akan lebih bagus lagi kalau metodenya itu dibandingkan beberapa banyak. Jadi dan masing-masing metodenya itu juga dibuat parameter yang berbeda-beda, kondisi yang berbeda-beda gitu. Karena kalau metode yang standar ya itu biasanya ini apa, standar, kecuali kalau ada paper yang riset tentang suatu arsitektur yang arsitektur di dalamnya itu diubah-ubah ininya. Nah itu kan nggak bisa menggunakan standar-standar seperti tadi ya. Standar-standar yang seperti yang tadi saya lihat itu. Artinya di ininya apa, di TensorFlow-nya atau di apa perlu lebih levelnya, level yang lebih dasar lagi, lebih bawah lagi. Ya, jadi bisa lebih mudah, bisa lebih sulit juga sih artinya ini aplikasinya. Yang seperti itu, kita lanjutkan lagi ya. Apa kekurangan neural network dalam menjalankan task? Ya, saya kira dalam beberapa sudut pandang ya, bisa kekurangan yang sebenarnya bagi orang lain juga kekurangan itu nggak masalah, ada apa coba kita diskusikan plus minus atau minusnya, berarti kekurangan minusnya dari neural network apa? Ya, silakan enggak. Kurang baik sih Pak kalau hasil akurasi atau evaluasinya bisa jadi kurang baik kalau misalkan datanya itu skalanya kecil Pak. Oh ya oke. Artinya jumlah data trainingnya ya kalau supervisor ini misalkan ya. Betul. Data trainingnya ya. Ya. Artinya itu istilahnya kalau di NLP low resource. Resource itu maksudnya data trainingnya, kalau supervise low resource. Ya, itu terjadi di neural network atau khususnya deep learning, pada spesifiknya atau pada umumnya proses learning sebenarnya. Tapi proses learning secara umum, tapi lebih-lebih kalau deep learning. Ya, kemudian yang lain apa? Kekurangan. Tapi kalau misalkan datanya banyak kan itu tidak menjadi kekurangan dalam hal, tidak menjadi masalah kita karena kita juga kaya data maksudnya gitu ya. Bagi orang kaya yang punya banyak datanya gitu ya, maksudnya itu tidak menjadi kekurangan ya. Jadi kalau misalkan low resource itu maksudnya perlu resource yang banyak, data yang banyak, dana yang banyak, mobilnya mahal, ya nggak masalah, mahal kan punya uang. Misalkan gitu ya. Ya.
zaman sekarang kan ya kalau kondisi-kondisi tertentu yang low resource, nah itu. Yang lain lagi silakan apa? Mungkin Mirza atau Randy? Ini juga ada kasus yang pernah saya itu juga. Jadi vanishing gradient problem itu. Iya. Ya itu kan salah satu masalah di neural network ya. Ya gradiennya nilai itunya nggak berubah gitu akhirnya. Iya. Nah itu saya setuju. salah satunya juga. Iya. Ya saya setuju juga ya dengan Randy. Saya kira itu masalah yang awalnya itu saya kira muncul utamanya dari RNN, Recurrent Neural Network, yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya, di mana Recurrent Neural Network, ya, ini kalian sudah tahu tapi saya kira ini ya, sambil dilihat di sini, RNN yang mau kita pelajari ya. Nah, RNN itu biasanya seperti ini, misalkan itu ini kata kan banyak sehingga layer itu sini, layer pertama, layer kedua ke kanan. Jadi layernya itu bisa puluhan, ya bisa puluhan, dan itu vanishing gradient istilahnya. Tapi sebenarnya bukan hanya di RNN, tapi neural network secara umum yang kalau layernya itu deep. Tetapi kalau dengan ini ya, dari konteks pertanyaan ini, saya kira ini adalah itu spesifik di neural network, dan itu juga ada solusi yang beberapa itu solusi yang cukup memuaskan. Ya, solusi yang memuaskan. Artinya kalau RNN diganti dengan transformers. Ya, kemudian transformers itu ada banyak, ini ada yang namanya shortcut, ya, istilahnya shortcut dan lain-lain. Jadi misalkan shortcut itu misalkan di sini ada jalan pintasnya juga, ada di samping sini juga jalan pintasnya sini. Jadi seperti ada shortcutnya, misalkan seperti itu dan lain-lain. Dan kemudian ada di transformers. Jadi kelemahan yang sebenarnya kelemahan internal neural network ya, tidak dibandingkan dengan yang lain. Jadi misalkan gini, vanishing gradient descent di neural network dan vanishing gradient descent di vanishing gradient ya, bukan pakai descent ya, vanishing gradient di RNN atau neural network dan vanishing gradient di SVM. Nah itu kan nggak ada vanishing gradient di SVM. Itu masalah vanishing gradient itu adalah memang spesifik di neural network dan ada solusinya. Ya, tapi saya kira itu perlu jadi perhatian sekali. Terima kasih ya Randy. Yang lain lagi apa? Kelemahan neural network secara umum atau termasuk juga deep learning, tapi neural network secara umum dibandingkan dengan yang lain, learning yang lain, metode learning yang lain seperti misalkan decision tree atau rule based, yang mungkin di tempat lain juga, di metode lain juga ada, itu juga terjadi. Nah, salah satunya adalah apa yang disebut dengan bisa diinterpretasikan atau dibaca. Ya, jadi kalau misalkan decision tree, ini decision tree ya. Decision tree ini bisa dibaca. Orang bisa membaca, bisa mengedit ini. Artinya ini sebenarnya bisa lebih manusiawi, bisa terbaca, bisa jadi if then rule. If ini, n ini, if ininya nilainya segini, kondisinya n ini kondisinya, atribut ini kondisinya segini, n ini atribut segini, maka ini nilainya segini. Orang bisa membaca, menginterpretasikan atau menginterpretable istilahnya, dan mungkin mengeditnya, dan mungkin manajemen kalau misalkan oh ini harusnya kalau menurut saya berarti artinya sumbangsi dari natural intelligence ya orangnya ini diedit bisa. Kalau neural network nggak bisa. Neural network itu black box kan. Kalau itu tadi white box. Kalau ini black box. Nah tapi kan sering kondisi itu kita tidak perlu white box. Ya, kondisi tertentu kita tidak perlu white box. Seperti misalkan spam email filtering, kita nggak tahu isi di dalamnya sama email filtering system. Yang penting akurat aja lah gitu ya. Tapi kondisi yang lain seperti misalkan di perusahaan ingin membuat classifier, yang classifier itu
untuk terkait dengan customer gitu ya. Nah, tapi informasi customer itu sebenarnya pengetahuan dari perusahaan itu atau di unit mereka di marketing atau apa punya gitu. Nah, ini salah satu yang dianggap sebagai kelemahan kalau memang diperlukan. Ini apa black box itu bisa sebagai kelemahan. Dan dulu, tapi sekarang udah jarang ya. Dulu itu cukup banyak penelitian yang mengubah neural network, udah di training neural networknya diubah, yang hasil trainingnya itu menjadi misalnya decision tree atau rule based, rule if then. Mengapa seperti itu? Karena neural network dianggap akurat, efektif, tetapi black box. Sehingga akurasinya masih ingin dipertahankan, tetapi jadi white box. Jadi transparan box atau white box gitu ya. Ya seperti itu ya. Ya salah satunya. Kemudian juga saya kira kekurangan atau kelemahan yang dapat sebagai kelemahan adalah yang tadi itu butuh data training yang banyak, kemudian juga butuh resource yang lebih banyak lagi. Artinya mesinnya besar-besar ya. Tapi juga kalau mesinnya besar, kalau ya institusi yang besar itu udah bisa dikerjakan ya. Jadi kan butuh ini yang besar ya, ini apa resource atau mesin yang besar. Sebelum kita lanjut, mungkin ada komentar dari Randy dan Mirza untuk nomor 3 ini. Itu tadi saya udah sih Pak, yang vanishing gradient itu tadi saya. Udah ya. Oh. Ya. Udah. Ini barusan siapa? Ini ya. Barusan Randy ya. Ini yang bilang ya. Yang vanishing gradient itu saya, Mirza. Oh Mirza. Oke. Iya. Iya. Ya Randy, silakan mungkin ada mau sampaikan. Tadi Randy udah Pak yang membutuhkan data training yang cukup besar. Oh ya oke. Ya, itu saya kira itu ya. Oke kita lanjut ya sekarang di sini pertanyaan dari Randy. Bukan ya, ini bukan Randy. Ya Randy. Nomor 1 kita diskusikan ya. Meskipun yang menyusun pertanyaan Randy juga Randy saya kira punya pendapat. Apa saja penerapan yang dapat dilakukan dengan neural network? Silakan Mirza atau Randy. Ini saya mau Mirza, menjawab. Jadi untuk penerapannya ya, misal untuk kasus klasifikasi itu ya pengelompok apa? Untuk klasifikasi, regresi, dan clustering juga mungkin. Nah, misal kalau di klasifikasi itu, misal kita klasifikasi apa anggrek atau itu yang paling sering ya, atau klasifikasi ini binatang apa itu. Terus misal kalau regresi itu misal masalah saham gitu sih penerapannya. Iya. Kan? Iya. Ya kalau menurut saya itu hampir semuanya sekarang bukan hanya aplikasi di domain tertentu seperti saham dan lain-lainnya, tapi juga supervised dan unsupervised, dan ada ini kan seperti ini ya, dilihat ya ini di MIT ya. Ada yang sequence, data sequence. Data sequence itu ya pokoknya yang sequence saja seperti gambar ini. Sequence ini ada yang ini ada seperti ini ya. Sequence, teks juga sequence ya. Ya sequence itu banyak ya, bisa sequence seperti ini, sequence itu bisa time menurut waktu, menurut lokasi, menurut log network ya, dan lain-lain. Bisa vision itu artinya 2 dimensi yang perlu kanan kiri atas bawah misalkan. Ada yang namanya deep generative modeling, reinforcement learning. Reinforcement learning itu seperti ini apa? Dia harus ini apa? Dia harus diajarin dari pengalaman gitu ya. Jadi dari pengalaman kemudian seperti misalkan contohnya itu adalah dengan yang mobil itu ya, mobil self driving ini ya, self driving contoh nyatanya itu ya. Dan lain-lain, ini banyak yang lain-lain ya, speech recognition dan lain-lain ya, artinya banyak hal ya, dari sisi pendekatannya juga ada banyak. Jadi ini semua ya, introduction to deep learning dan macam-macam ini itu ini apa, neural network. Dan kalau kita lihat ya, kita cari ya konferensi ya,
konferensi apa? Konferensi data mining yang termasuk paling besar, paling top di dunia. Ya, konferensi yang paling top di dunia. Namanya KDD konferensinya. Ininya juga apa? Namanya konferensinya KDD. Special Interest Group KDD, Knowledge Discovery and Data. Ini konferensinya ya tahun 2022. Kontennya. Kita lihat judulnya aja. Ya. Ini yang teks juga seperti itu ya. Nanti ada ekonomi. Ini biasanya itu menggunakan deep learning. Ya seperti ini saya belum tahu, tapi kemungkinan besar ini deep learning, nama deep learning. Ya ini deep. Ini kurang tahu, tapi kemungkinan ini graph neural network. Kemungkinan graph neural network itu juga deep learning untuk motif prediction dari judulnya aja lah, kira-kira dari judulnya aja ya. Ini apa? Mayoritas ini deep learning pendekatannya, artinya neural network. Jadi kalau ditanyakan untuk aplikasi untuk neural network ya sangat banyak ya. Ya, baik itu metodenya juga sangat banyak, kemudian domain untuk aplikasinya juga sangat banyak ya. Contohnya kalau sekarang ya seperti AI untuk ya istilahnya ya AI untuk art competition itu yang menang kemarin itu yang rame di berita itu ya. Ya yang menang untuk gambar itu ini apa menang ini apa menang gambar lomba melukis dia menang. Jadi mungkin hasil dari AI. AI ini maksudnya adalah learning maksudnya ya. AI itu adalah learning. Learning itu maksudnya deep learning gitu. Dari AI generation ini menang melawan seniman-seniman dan yang nggak menang oleh jurinya. Ya, ya kemudian ini adalah yang tadi yang ini contohnya dari data mining, kemudian dari ini sendirilah dari NLP ya istilahnya ACL computational linguistic ya computational linguistic. Ini ada ininya konferensi dan jurnal-jurnalnya dikumpul dengan ACL antologi dan bisa gratis, bisa ada slide-nya dan macam-macamnya. Yang ACL yang paling besar yang ACL tahun 2022. Ya kita lihat ada ratusan di bawah ya. Dari sini ya. Ini kemungkinan besar neural. Ini adalah deep learning. Aleph-BERT ini jelas deep learning, pre-training. Ya. Ya, kemudian ini ya. Maaf sebentar ya. Sebentar saya ada ini lah. Ya, kita lanjutkan nih, Mas. Ya, ini kita lihat ini di ACL. ACL itu NLP ya, sekarang namanya konferensinya sebenarnya ACL. Yang paling besar ya, paling top. Ini kita lihat hampir semuanya itu banyak lah. Ya. Itu neural machine translation, neural attention kemungkinan juga itu. Ya banyak, hampir semuanya. Kenapa hampir semuanya? Karena sekarang yang kelemahannya yaitu yang disebutkan tadi oleh Mirza ya, bahwa low resource ini kebanyakan mungkin kasus-kasus yang bukan low resource atau low resource juga banyak coba dihandle dengan istilahnya memperbanyak data, antara lain memperbanyak data secara otomatis disebut dengan ya augmentasi data. Seperti itu ya. Ini ada komentar sebelum kita lanjutkan? Ya, jadi seperti itu ya, penerapannya sangat banyak sekali. Bagaimana cara artificial deep learning bekerja? Nah, saya kira bisa dilihat itu ya, yang dari MIT. Itu video sekitar hampir nggak ada 1 jam seingat saya, yang saya sangat ini rekomendasikan ya.
yang saya sangat rekomendasikan ya, yang di itu ini. Dan ini penjelasan dari saya juga ada. Ini penjelasan dari saya. Ada yang awalnya saya potong-potong dari beberapa ini. Ya, oke, mungkin kita lanjutkan. Jadi saya kira cara kerjanya itu yang nomor 2 ini ya. Nomor 3, apakah dengan menggunakan deep learning akan menghasilkan hasil akurasi atau evaluasi yang cukup bagus pada data yang skala besar. Nah ini, ya, deep learning atau neural network atau mungkin istilah generiknya koneksionis. Koneksi, yaitu neural network menggunakan koneksionis. Itu artinya menyimpan memori atau bobot-bobot parameter-parameter ya. Dan itu dalam tanda petik lah kenapa entah kenapa atau pokoknya ya gitu. Itu ini bisa menghasilkan yang intinya jawabannya kalau menghasilkan yang bagus ya. Kalau lebih detailnya lagi penjelasannya, ya saya juga sudah mempelajari beberapa kali ya di CMU itu, di CMU itu detail banget. Saya juga sudah mempelajari berkali-kali, tapi saya kira kita tidak harus sampai di situ ya. CMU Introduction to Deep Learning. Ini setiap tahunnya ada ininya, dan ini detail banget ya. Artinya dijelaskan panjang lebar di banyak sekali hal ya. Dan setiap tahun ada dan idenya ada. Ya. Integrasi untuk deep learning di CMU yang pengajarnya Biksa Raj utamanya. Ada videonya banyak dan ya saya juga sudah mempelajari ini. Tahun-tahun yang lalu mungkin 2022 belum ada. Ya, jadi cara deep learning bekerja atau yang ini nomor 3 ini, kalau mengapa? Ya saya kira karena kalau deep itu ini ya mungkin jawabannya abstrak. Yang semakin deep semakin bagus pada prinsipnya ya, semakin deep semakin bagus, tentunya dengan ada yang lain-lain, usaha yang lain ya, seperti tadi ada shortcut dan lain-lainnya. Nah itu kenyataannya seperti itu ya. Kemudian berikutnya, apakah penggunaan logistic regression cocok terhadap kasus multi-class classification problem? Silakan, mungkin ada komentar. Randy, dari awal-awal juga saya kira ini diskusi logistic regression. Ya, gimana? Ada suaranya ya? Dengar suara saya enggak ya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Silakan Randy atau Mirza, nomor 1 komentarnya gimana? Ya, atau mungkin dari saya dulu ya. Logistic regression itu kita sekarang sebenarnya tidak membicarakan logistic regression ya secara panjang lebar. Logistic regression itu dipelajari khususnya hanya untuk, atau bukan hanya, tapi sebagai landasan untuk neural network. Ya, karena itu kan dasarnya tadi ada observasi atau dasarnya tadi ya. Sehingga mungkin kasus-kasus tertentu seperti multi-class classification ya, yang namanya juga itu jadi kurang bagus misalkan hasilnya, tapi kita tidak mendiskusikan itu. Kita diskusikan adalah neural network. Yang neural network itu adalah dasarnya logistic regression atau dari perseptron yang untuk multi-class classification ya sangat bisa. Ya, kemudian nomor 2, bagaimana struktur yang optimal untuk membangun sebuah jaringan tiruan. Ya, saya kira nanti dari sini antara lain ya. Ini kenapa disebut modeling untuk sequence. Jadi data yang berbeda-beda, data yang sequence misalkan dari sisi datanya ya, nature datanya sequence dengan data yang vision. Vision itu maksudnya sebenarnya 2 dimensi. Jadi data 1 dimensi dengan data 2 dimensi, kalau dapat dikatakan seperti itu. Atau
ini sama-sama biasanya supervise. Kalau ini bukan supervise, tapi reinforcement. Artinya pendekatannya kasusnya lain lagi. Kasusnya itu adalah seperti misalkan reinforcement itu seperti misalkan kalau data di sini, misalkan ini data training. Trainingnya itu kan artinya harus ada data yang realnya, data training, sehingga kemudian di testing. Kalau di sini, misalkan mobil yang ini apa self driving. Nah itu data trainingnya masa mobil harus dicoba dulu, kalau ke kiri nabrak, ke kanan nabrak beneran, kemudian masuk jurang beneran, itu nggak bisa. Seperti disimulasikan, kasus-kasus yang disimulasikan intinya. Artinya di sini terkait yang di sini ya, bagaimana struktur yang optimal, struktur atau juga mungkin pendekatan itu tergantung dari datanya, tergantung dari nature tadi, apakah trainingnya perlu training atau perlu istilahnya perlu proses belajarnya bukan dengan training, tapi istilahnya lupa lagi saya kalau untuk ada enforcement learning gitu ya, seperti itu ya. Jadi ada kasus-kasus tertentu. Ya, kemudian struktur yang optimal tadi ya, paling tidak dasarnya tadi ada sequence, dengan ada yang satu dimensi dan dua dimensi. Bagaimana pemilihan fungsi aktivasi yang optimal? Ya, seperti kapan harus menggunakan simulate dan kapan harus menggunakan 10 each ya. Ya saya kira ini juga ini apa? Itu nanti kita salah satu yang jelas untuk NLP masuknya itu ada nanti menghindari gradient descent. Gradient descent explode vanishing gradient. Vanishing gradient. Ya, yaitu menggunakan rectifier yang punya searah ya, value ya. Yaitu antara lain karena menghindari kalau kalau ininya apa layarnya banyak supaya tidak lenyap ininya sinyalnya istilahnya itu. Ya. Ya. Ya, kemudian ini. Kemudian ini yang berikutnya dari milik saya. Kenapa fungsi aktivasi ketika melakukan algoritma? Kenapa diperlukan? Ya gimana? Randy, menurut Randy gimana? Kenapa diperlukan fungsi aktivasi? Oke, ingin jawab. Bentar. Ya. Ini nomor 1 ini. Silakan, boleh googling atau sendiri boleh, atau googling boleh. Dan penjelasan di itu juga ada, penjelasan di slide MIT dan atau penjelasan di ini saya juga ada video saya. Tapi kalau googling di ini silakan Randy. Fungsi aktivasi di feed forward diperlukan itu untuk mengetahui nilai maksimum atau minimum, Pak. Ya, makasih ya Randy. Mungkin Mirza. Kalau saya itu mungkin itu buat apa namanya, biar angka yang diproses itu nggak terlalu besar. Salah satunya ya itu saya nggak tahu deh. Suaranya nggak ada. Maaf ya, maaf. Ya, ya. Ini non-linearity.
non-linearity. Istilah lainnya adalah non-linearity. Aktivasi, ya istilah lainnya non-linearity. Supaya tidak menjadi linear. Linear itu apa maksudnya? Supaya garis pembatasnya, kalau misalkan 2 dimensi garis. Supaya tidak linear, seperti ini misalnya. Ya, ini contohnya, ya ini kan tidak linear. Garis nggak bisa. Ya garis. Ya, kalau nggak ada non-linearity, ya jadi ini linear aja. Ininya. Ya, jadi non-linearity, aktivasi istilah lainnya non-linearity. Kalau menggambarkan sifatnya adalah non-linear atau fungsinya non-linearity. Nah, ini linear. Nggak bisa memisahkan antara 2 kelas, kelas yang merah sama kelas yang hijau. Ini harus non-linearity supaya bisa seperti ini. Dan kan semuanya nggak seperti ini ya. Tapi kan kalau kita ininya banyak, node-nya banyak ya. Ini node-nya banyak di sini, layernya banyak, nanti bisa jadi non-linear seperti ini. Bisa memisahkan gini. Gitu. Ya. Tapi kalau node-nya banyak, layernya banyak, tapi semua hanya perkalian saja, bobot dengan nilai inputnya, yaitu linearity, kan perkalian saja ya. Yang ini linear gini ya, Pak. Yang gini ya ini apa? Ya ini seperti ini, gini aja. Maafin. Ini nggak ada G-nya. Ini aja. Tidak ditambah ada fungsi sigmoid atau apa di sini. Ini kan fungsi linear. Ya, meskipun ini banyak nanti node-nya banyak, layernya banyak, tetap linear. Nah, ini supaya dibuat ini supaya tidak linear. Tidak linear itu apa? Ada tadi kan macam-macam, ada apakah misalnya sigmoid atau 10x atau ReLU. Artinya X-nya seperti ini, jadi Y-nya seperti ini, X-nya seperti ini, Y-nya seperti ini, seperti ini. Jadi balik lagi itu ke pertanyaan fungsi aktivasi itu gunanya untuk apa? Yaitu nama lainnya non-linearity dan nama mencerminkan itu non-linearity. Ya. Di samping juga nanti untuk non-linearity yang utamanya kemudian fungsi aktivasi yang mana yang cocok. Nah, itu untuk seperti RNN, seperti misalkan oh ternyata ReLU lebih cocok karena lebih bisa mengatasi vanishing gradient. Mengapa seperti itu? Karena tidak vanish, karena kalau ReLU itu tidak 0 sampai 1 tapi 0 sampai tak terhingga misalkan gitu. Nah, bagaimana cara mengatasi vanishing gradient? Saya kira ini minggu depan. Salah satunya dengan fungsi aktivasi ReLU. Apa kasus di NLP memerlukan apakah NLP memerlukan deep learning atau ML saja cukup? Ya. Ya, gimana menurut selamat datangnya Riza? Langsung aja ya. Nomor 3 ini Riza menurut Riza gimana? Apakah kasus di NLP memerlukan deep learning atau tidak deep? Ini MLP itu sebenarnya bisa deep juga ya. Atau deep, perlu deep atau tidak deep gitu mungkin gitu maksudnya. Multi layer perceptron itu sebenarnya bisa deep juga, tapi jadi saya kira ini sebenarnya kurang pas banget ya menurut saya ininya pertanyaannya deep learning atau MLP, karena MLP itu deep. Artinya perlu deep atau perlu tidak deep itu shallow atau dangkal. Gimana menurut Reza? Bisa ini, bisa googling, bisa jawab apapun, tidak sambil nyetir kan? Benar. Gimana Reza? Atau sambil nunggu Reza, yang lain boleh silakan. Mungkin tergantung kasusnya, Pak. Iya. Iya, jadi ya terima kasih ya Randy. Ya, saya kira bisa tergantung kasusnya, atau mungkin saya kira yang lebih pas sebenarnya semua secara umum ya, secara umum ini. Secara umum semakin deep semakin bagus. Secara umum. Ya. Ya. Semakin deep semakin bagus. Ya, jadi seperti machine translation, question answering, chatbot. Ya.
semakin bagus itu maksudnya jadi permasalahannya jadi semakin kompleks. Machine translation menerjemahkannya jadi lebih, ya mungkin secara kasarnya lebih canggih gitu ya. Ya, jadi kalau bisa deep, ya biasanya lebih deep. Ya, ya kalau mesinnya implementasinya bisa deep, proses trainingnya bisa jalan, karena kadang-kadang proses training bisa berminggu-minggu, misalkan kalau besar data trainingnya dengan mesin yang udah besar, sekali jalan mingguan misalkan gitu. Nah kalau tidak ada kendala-kendala seperti itu yang berarti ya biasanya cenderung semakin deep semakin bagus. Ya mungkin sekira gitu ya. Mungkin udah hampir mirip. Apakah bisa kasus klasifikasi diselesaikan dengan logistic regression? Ya, ini saya kira tadi ya, logistic regression itu kita pelajari karena itu sangat dasar sebagai baseline. Itu sebagai landasan aja untuk kita mau ke neural network. Jadi kita tidak ini apa. Jadi biasanya masih baseline, artinya pembanding yang sederhana, classifier yang lemah. Itu ya, classifier yang lemah. Nomor 2, cara implementasi formula pada logistic regression. Ini juga saya kira ini ya apa, kita tidak fokus ke logistic regression dan ini relatif ya saya kira library juga ada. Kenapa perlu gradient dan hubungannya dengan deep learning pada text mining seperti apa? Gradient, ya saya kurang begitu paham. Tapi mungkin maksudnya adalah waktu backpropagation misalkan gradient descent gitu. Nah ini salah satu bagian dari apa yang disebut dengan backpropagation, yaitu atau optimisasi atau bagaimana membuat model. Ya, proses balik atau backpropagation membuat model atau lebih spesifiknya lagi mengadjust bobot. Ya, jadi seperti saya kira ya kalau kita lihat ya di slide MIT ya misalkan ya di slide MIT ya 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 ini slide MIT. Nah, di sini kan nanti ada proses bagaimana kemudian ini forward. Nanti tolong dipelajari lagi, dilihat lagi. Saya juga berkali-kali mempelajari slide dan video ini ya. Dan ini proses forward. Dan ini dilihat loss-nya atau error-nya ya, dibandingkan antara prediksi dengan kuncinya, ground truth atau ini. Nah, trainingnya dengan optimisasi yaitu backpropagation, yaitu dengan gradient descent. Ya, ini dengan ini loss-nya di bobotnya, contohnya 2 saja bobotnya, padahal harusnya banyak. Ini bagaimana dari suatu titik yang random ke yang paling kecil global minimal. Ya, dengan gradient descent, yaitu backpropagation gradient descent. Kalau yang disebut dengan gradient adalah seperti ini. Nah, ini penjelasannya, ini adalah proses kedepannya, proses baliknya ya, proses baliknya, proses back-nya. Proses back-nya menggunakan ini apa, turunan ya, menggunakan ini apa, derivatif ya, derivatif. Jadi di sini kalau neural network itu ke sana menggunakan aljabar linear, dot product, baliknya menggunakan derivatif ya. Ya saya kira dasar-dasarnya seperti ini dan penjelasannya secara detail ada itu di video saya juga atau video aslinya ini. Nah ini contoh ada 2 dimensi bagaimana dari satu titik random mencari ke sini itu tidak mudah. Contohnya gambarannya ada suatu kontur di alam seperti ini misalkan. Kita di sini supaya kita bisa tahu di sini gimana. Kita hanya bisa merasakan, kita tutup mata, matanya ditutup. Hanya tahu kalau ke depan itu turun, belakang itu naik atau ke kanan ke kiri. Kita hanya bisa melihat, merasakan aja. Jadi kalau kita misalkan di sini, kita merasakan, oh kalau maju itu turun, merasakan, tahu, pokoknya maju kanan kiri tahu naik atau turun. Nah kemudian bisa sampai di sini. Jadi kalau kita udah sampai di sini nggak puas, tetap oh mungkin ada yang baru. Tapi kalau kita nggak puas ternyata ke sini udah nggak puas lagi, nggak selesai. Nanti gimana kan supaya
dari sisi kecepatan cepat, tapi juga dapat yang minimal di sini. Minimal itu maksudnya errornya minimal. Seperti tadi ya, maaf ya. Back. Nah, di sini supaya errornya itu minimal. Dari sini turun, meras tanpa kita lihat depan yang jauh, kita hanya merasakan atau kita melihat hanya di depannya saja, seperti ada berkabut banget misalkan. Nah, kita harus melihat depannya aja, atau ditutup matanya atau berkabut banget. Ya, tolong mungkin dipelajari ini kalau mempelajari. Ya, kita balik lagi ke pertanyaan tadi. Ya, jadi saya kira udah pertanyaan semua. Silakan mungkin ada komentar. Ya, sekali lagi untuk semuanya, untuk Fendi, Mirza dan Reza ya. Ya, Reza silakan yang mungkin sedang ini ya, yang di Baswi. Nah ini apa? Pelajari yang dari MIT Introduction, udah ada slide-nya, udah ada videonya, dan video penjelasan dari saya juga udah, lihat di RPS ya, di RPS di ini ya, di RPS di resource pertemuan ya di sini. Penjelasan saya pertama itu, kedua yang dari sini. Logistic regression ada slide-nya dan ada penjelasan dari saya di RPS sudah ada, yaitu ini adalah penjelasan saya tentang logistic regression. Ya, mungkin saya kira seperti itu. Ya, terima kasih semuanya. Misalnya mungkin cukup ya ini ya. Ya, mohon izin saya stop recording.